Oke, ini part terakhir ya. Jadi tinggal 4 prinsip lagi. Jadi kemarin udah efficient of stock market. Terus berikutnya itu adalah agency dilema, taxation bias, risk diversification, dan business ethic. Oke, kita mulai dulu dari agensi dilema. Apa sih artinya agensi dilema itu? Gini maksudnya. Ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya adalah masalah keagenan. Masalah keagenan. Apa nih maksudnya? Keagenan. Apa nih maksudnya? Jadi gini. Hmm, Sini aja lah. Agensi dilema. Jadi ceritanya gini ya. Ini kita ngomongin perusahaan yang udah go publik ya, yang udah TBK, yang udah IPO atau yang udah listing listing di bursa. Nah, jadi gini, suatu perusahaan nih, ada perusahaan nih, gue bilang perusahaannya apa ya? BUMN yang udah go publik itu apa ya? Paling gampang sih bank ya. Misal nih bank bank BNI. Bank BNI dia itu kan udah TBK ya, udah listing di Bursa Efek Indonesia. Nah, suatu perusahaan yang udah go public itu kan berarti dia tuh corporate, bentuknya corporate ya. Corporate, apa sih yang membedakan corporate dengan perusahaan-perusahaan lain? Jadi corporate itu dia itu mempunyai pemisahan kepemilikan. Nah, gini, kepemilikan. Jadi sebenarnya masyarakat itu bisa memiliki bank BNI dengan cara apa? Dengan cara membeli sahamnya mereka, saham atau stok ya, atau shares, stok BNI gitu. Iya. Jadi ketika lo punya punya sahamnya BNI, lo itu adalah lo adalah pemilik sah perusahaan tersebut, pemilik sah bank BNI. On. Nah, oke lah, lo punya perusahaan tersebut, tapi kan lo bukan yang kerja di situ gitu. Beda kalau lo misal nih, bedain dulu ya, lo punya perusahaan misal ayam geprek gitu. Ayam geprek. Nah, lo punya usaha ini dan lo juga yang mengoperasikannya kan. Nah, tapi kalau kalau perusahaan yang udah listing di Bursa Efek itu dioperasikan bukan oleh lo. Siapa? Oleh manajer. Oleh manajer, terus pegawai-pegawainya ya, pegawai-pegawainya. Nah, manajer dan pegawai-pegawai bank BNI itu kita sebut sebagai agen. Nah, disinilah maksud dari masalah keagenan atau agensi dilema itu ya. Jadi gini, lo sebagai pemilik saham bank BNI, lo itu adalah investor. Investor itu pengen bank BNI itu punya banyak cash. Tapi kadang manajer itu nggak pengen bank BNI itu menyimpan banyak cash. Kadang manajernya itu pengen bank BNI itu justru untuk mengembangkan usahanya ya, mungkin dia pengen invest lagi, jadi duitnya tuh diputar gitu ya. Ini kalau investor tuh pengennya uang cash dari dividen ya, dividen cash ya. Dari dividen cash. Tapi kalau manajer itu pengennya bank BNI itu terus tumbuh gitu, dengan cara
investasi lagi. Investasi itu macam-macam ya, bisa investasi nambah cabang atau mungkin dia beli bank-bank yang kecil untuk dijadikan bawahan bank BNI kayak gitu. Bisa juga manajernya itu mungkin pengen uang yang dihasilkan bank BNI itu dipinjamkan ke perusahaan lain dalam bentuk bonds gitu ya. Bisa aja bank BNI itu ngasih pinjaman ke, bukan bonds ya, bond kan nyari utang, ngasih notes receivable, nerbitin note receivable, yaitu adalah surat piutang ke perusahaan lain gitu, sehingga cashnya itu nggak bisa dipakai untuk membayar dividen cash ke investor, para pemilik saham. Nah, inilah yang dimaksud oleh agensi dilema. Apa yang diinginkan investor tuh kadang enggak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh manajer. Nah, terus gimana? Kadang kita perlu yang namanya insentif. Oh, jadi gini, bentar. Nunggu masuk ke insentif. Jadi kadang latar belakang manajer melakukan investasi, reinvest atau hal-hal lain ya, itu kadang biar manajernya itu kelihatan lebih baik, better performance gitu ya, better performance manajemen, sehingga dengan better performance management ini, si manajer ini tetap bakal dipakai terus dan karirnya tuh bagus gitu ya. Ambil contoh aja. Nah, jadi adanya perbedaan intensi, adanya perbedaan keinginan ini yang disebut dengan agensi dilema. Nah, gimana investor mengakalinya? Investor bisa mengakalinya dengan cara memberikan insentif pada manajer. Jadi cashnya itu nggak perlu di reinvest, nggak perlu dipinjamkan, hingga cashnya tuh bisa untuk bayar dividen, supaya dividen cash yang akan memberikan benefit kepada investor tambah uangnya ya, sehingga investor senang, manajer senang ya, kayak gitu. Oke, itu tadi agensi dilema ya. Terus berikutnya apa? Berikutnya itu adalah taxation bias. Oke. Apa sih maksudnya taxation bias? Ini artinya apa? Ini artinya adalah bias keputusan, bias perpajakan. Jadi gini, banyak keputusan bisnis itu salah satunya disebabkan oleh kebijakan pajak. Gue ambil contoh di perusahaan di US aja ya. Dulu nih, bukan dulu ya, beberapa tahun yang lalu ya, rentang antara 2010 sampai 2019 kalau nggak salah, itu banyak perusahaan di US itu pindah tempat dari California kalau nggak salah ke Texas kalau nggak salah ya. Silakan dikoreksi di komentar ya kalau salah ya, gue agak lupa. Nah, itu karena adanya insentif pajak ya udahlah. Oke, ini kita ambil contoh aja. Misal nih, Tesla itu dia itu punya pabrik di Silicon Valley, itu di California kalau nggak salah. Oke, ambil contoh di California. Tesla itu punya pabrik di California. Ya.
Tapi di California itu pajaknya itu, katakanlah pajak perusahaannya itu sampai 30%. Nah, tapi ternyata ada regional lain yang pajaknya itu lebih murah. Misal di Texas nih. Di Texas itu dia ngasih pajak untuk perusahaan publik itu cuma 15%. Nah, Tesla akhirnya memindahkan perusahaannya ke Texas. Karena apa? Karena pajak di Texas itu lebih murah. Kayak gitu. Contoh lain kayaknya ini juga ya. Kalau lo kemarin sempat ngikutin beritanya tax amnesty atau tax haven. Tax amnesty kali ya. Tax amnesty. Itu dia mengampunkan pajak. Buat siapa sih? Buat para tax FS. Buat para pengemplang pajak sebenarnya. Jadi orang itu nyimpan pajak di negara-negara yang memberlakukan pajak kekayaan tuh 0% atau mungkin 3% dibandingkan di Indonesia yang apa-apa dipajakin ya. ya gitulah. Oke, taxation bias kayak tadi itu ya, bahwa perusahaan itu kadang mengambil keputusan bisnis berdasarkan insentif pajak. Oke, berikutnya risk diversification. Artinya apa sih risk diversification itu? Kalau diartikan ini ya, diversifikasi resiko, atau artinya resiko itu bisa dibagi-bagi, men. Resiko itu sebenarnya bisa minimalisir. Ini lebih gampang ambil contoh waktu kita punya duit untuk diinvestasikan. Nih, ambil contoh nih. Gue punya duit 100 juta. Nah, gue mau invest nih. Duit 100 juta ini mau gue investasikan ke dalam suatu aset keuangan. Nah, untuk meminimalisir risiko, gue kan nggak mungkin 1 juta ini gue taruh di saham aja. Salah dong. Ntar kalau sahamnya jatuh gimana? Hilang semua 1 juta. Jadi untuk mendiversifikasikan risiko untuk investasi gue, investasi 100 juta ini gue investasikan ke berbagai bentuk aset keuangan. Misal nih saham, apalagi obligasi, terus surat utang negara ya, SUN yang diterbitkan Menteri Keuangan ya. Terus apalagi nih, bisa juga gue belikan emas. Ini ambil aja gue ke saham itu 10 juta ya, 10 juta. Satu lagi deh, emas, terus reksadana. Nah, aduh. Oke, di saham gue taruh lah 20 juta ya. Gue berkira aja lah biar gampang ya. Nah, kayak gini. Jadi gue mendiversifikasikan resiko investasi gue ke dalam saham, obligasi, surat utang negara, emas, reksadana. Yang mana setiap saham ini punya profil risiko yang berbeda-beda ya. Tidak saling berhubung sebenarnya. Ya kan? Saham itu dia nanti ngaruhnya ke perusahaan. Gue bisa dapet dividen. Kalau obligasi ini gue bisa dapet bunga atas duit yang gue pinjemin. Surat utang negara itu dia sebenarnya obligasi, cuman obligasinya yang nerbitin pemerintah. Jadi ini yang paling aman sebenarnya kalau lo mau investasi ya.
Terus emas nih, nah emas udah terjamin ya kalau emas nggak bakal jatuh-jatuh amat. Terus reksadana. Nah, reksadana ini investasi yang isinya tuh sebenarnya dia itu nggak pecahan lagi. Reksadana ini biasanya terpecah lagi dalam saham, obligasi dan seterusnya. Paling aman reksadana sih, karena kita cuma naruh duit, nanti yang muter duitnya itu manajer investasi. Oke, ini diversifikasi resiko ya. Terus yang terakhir tuh adalah bisnis etik. Nah, apa sih maksudnya bisnis etik itu? Etika dalam berbisnis sebenarnya. Etika dalam berbisnis. Ambil contoh paling gampang ini kali ya, CSR. CSR. Program CSR yang dilakukan oleh setiap perusahaan-perusahaan. Etika itu gini, misal gue buka suatu tambang ya, gue buka perusahaan tambang nih, tambang apa ya, tambang batu bara. Oke lah, jangan ya, terlalu susah. Tambang tambang aspal, jangan aspal ya, tambang emas lah ya, janganlah, susah. Oke, yang paling gampang tambang batu bara ya. Nah, tambang batu bara ini kan bikin ini ya, biasanya bikin udara-udara di sekitar pabrik tambangnya itu kotor ya, kotor. Sehingga gue secara tidak langsung ya gue punya tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Nah, paling nggak biar gue ada etikanya sedikit dengan masyarakat sekitar, gue memberikan yang namanya program CSR. CSR itu apa sih? CSR itu adalah salah satu program korporat sosial, apa ya, gue lupa. Korporat, ntar gue searching aja deh. CSR. Oke, CSR adalah Corporate Social Responsibility, adalah pendekatan bisnis dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan, memberikan manfaat ekonomi untuk lingkungan sekitar. Udah fix ya, berarti bisnis etik itu salah satunya contohnya adalah dengan memberikan program CSR. Kayak gitu sih. Oke, sudah selesai ya. Bab 1 overview 10 prinsip manajemen keuangan. Jadi 10 prinsip ini bakal sering banget kita terapkan dalam setiap pengambilan keputusan, terutama dalam bisnis dan decision making dalam financial. Dan selama meringkas manajemen keuangan, selama lo ngikuti kuliah manajemen keuangan, itu lo bakal sangat familiar dengan prinsip ini. Dan ini sangat dipakai waktu kita kerja di dalam hal-hal yang berbau dengan financial atau bisnis. Oke, bab 1 selesai.